Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin insyaallah. Taqabbalallah minna wa minkum salihul a'mal. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Rasulullah SAW, berikut ahlul baitnya, keluarga, kerabat, sahabat, seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Berharap kita sekeluarga senantiasa Allah SWT karuniai keberkahan, rahmat, hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih ma'unahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita, terutama amal-amal Ramadan, masih terus bisa istiqomah sampai kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Ini mohon maaf, suara saya agak pecah karena radang tenggorokan. Satu lagi, kita mohonkan doa untuk saudara kita Pak Edward Effendi Muhammad yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah SWT segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang paripurna sehingga bisa kembali ke keluarganya, karena usianya sudah 91 beliau. Mudah-mudahan Allah SWT tidak hanya menyelesaikan penyakitnya, tapi sekaligus menggugurkan dosa-dosa. Amin. Pagi ini kita membahas tentang istiqomah. Istiqomah ini bukan singkatan dari ikatan suami takut istri di rumah, bukan. Istiqomah ini sesuatu yang sifatnya amal yang mudawamah, amal yang terus-menerus berkelanjutan, sambung sinambung. Dan apa yang kita kerjakan, kata Rasulullah SAW, jadi ketika seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayul a'mal ahabba ilallah ya Rasulullah?" Apa amal yang Allah cintai, wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW katakan, adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai adalah ketika kita mendawamkan satu amal meskipun sedikit, tapi mulazamah, berkelanjutan. Kalau bahasa kita, ajek, senantiasa menetapi apa yang kita jalani. Nah, kemudian Rasulullah SAW menambahkan, lakukan amal perbuatan yang sanggup kamu lakukan. Jadi
nggak usah berlebihan. Contoh, ketika bulan Ramadan biasanya orang punya target khatam. Kepengen banyakin khatam Quran mumpung masih Ramadan. Nah ini yang kemudian ketika masuk ke bulan yang lain, biasanya semangatnya tidak seperti Ramadan. Jadi semangatnya kalau masuk ke bulan yang lain, itu sampai ketemu nanti Ramadan lagi, baru semangat lagi. Biasanya gitu. Nah itu yang jangan sampai seperti itu. Sebisa mungkin diteruskan. Setidaknya kalau sehari mungkin sejuz di Ramadan, ya kalau di mulai Syawal itu kita kurangi mungkin jadi 1 juz itu mungkin 2 hari atau 3 hari. Bismillah. Kemudian apa fadilahnya daripada istiqomah ini? Bapak Ibu lihat di dalam surat 41 ayat yang ke-30. Di sana Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Makin pecah suaranya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah dan dia istiqomah pada pendirian mereka. Tatanazalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah dan dia istiqomah dengan amalannya, maka malaikat akan menghampiri mereka sambil mengatakan, nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Terbayang oleh saya bahwa orang kalau kemudian tidak punya kekhawatiran, tidak punya kesedihan, itu apa rasanya, Pak? Khawatir enggak, sedih enggak. Kenapa bisa begitu? Karena yakin bahwa Allah yang ngatur semuanya. Jadi kalau kemudian tidak khawatir terhadap apa yang ada di depan dan tidak sedih atas apa yang sudah tertinggal, maka dia yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Imam Hasan Al-Basri ketika membaca ayat tadi, beliau langsung minta kepada Allah. Apa permintaannya? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Wahai Allah, engkau adalah Rabb kami dan anugerahkan kepada kami keistiqomahan. Karena istiqomah ini kalau tanpa hidayah dari Allah, nggak mungkin, Pak. Bapak Ibu bisa tetap beribadah, bisa tetap berdoa, bisa tetap berharap kepada Allah, itu bagian dari keistiqomahan. Dan kita bisa tahu bahwa kalau kita memahami bahwa di surah Ahqaf ayat yang berikutnya di ayat yang ke-13 Allah SWT menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat 14-nya dikatakan ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Jadi orang yang menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak mereka bersedih. Ini penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ini
Saya boleh minta air hangat nggak ya? Makasih, maaf ngerepotin. Datang suruh air hangat. Allahu Akbar. Baik. Dari Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdillah, beliau menyatakan bahwa wahai Rasul SAW, ajarkan kepada aku dalam agama Islam ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu baik kepada orang lain atau selain engkau. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Qul amantu billah sumastaqim. Rasulullah SAW menyatakan, berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi, apa sih nyamannya orang yang istiqomah itu? Ketika kita melakukan sesuatu dalam konteks keistiqomahan, Pak, kita akan mendapatkan pahala yang sama meskipun kita tidak mengerjakannya. Masya Allah. Masya Allah. Syukran jazakumullah. Sampai 2 loh. Jazakumullah khair. Bismillah. Allah karim. Misalnya gini, kita sebelum tidur, kan kita berzikir tuh, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la haula, wa la quwata illa billah. Nggak tuntas tuh, nggak menuhin terus. Tapi ketika kita tertidur dalam keadaan berzikir, maka malaikat akan menghitung kita dalam keadaan terus berzikir sampai kita bangun. Masya Allah. Ini luar biasa fadilahnya istiqomah. Kemudian ketika misalnya kita terbiasa sholat duha, rutin sholat duha terus, nggak pernah tinggal, maka yang terjadi ketika satu saat kita punya kepentingan darurat, terus nggak bisa sholat duha karena kesibukan kita nggak bisa menjalankan sholat duha, kita tetap dihitung sholat duha sama malaikat. Kalau istiqomah. Kita saum Ramadan. Ketika saum Ramadan, mungkin nggak kita menjalankan saum Senin Kamis sama Ayyamul Bid kita? Enggak. Kenapa? Wong lagi saum wajib, mana bisa mengerjakan yang sunnah. Tapi apa yang terjadi ketika kita menjalankan saum Ramadan dan kita istiqomah Senin Kamis Ayyamul Bid, yang terjadi malaikat mencatat kita tetap melanjutkan Senin Kamis dan Ayyamul Bid bahkan ketika kita saum Ramadan. Mari kita lihat bahwa istiqomah ini adalah satu wasiat yang sudah mencakup agama ini seluruhnya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, mungkin nggak istiqomah itu tanpa cacat? Kalau melihat surat 41 ayat 6, surah Al-Fusilat ayat 6, dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimuhu ilaihi wastaghfiruhu. Jadi bahwa aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang esa, maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampunlah.
Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa ayat istiqomah ini dan minta ampun ini ada isyarat seringkali bahwa ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga justru yang menutupi kekurangan itu adalah istighfarnya itu sendiri. Jadi istighfar di sini adalah mengandung ketobatan dan tetap istiqomah di jalan itu. Ini luar biasa. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan keistiqomahan dalam amal kita? Di surat 14 ayat 27. Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yustabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yadhilullahu dhalimina wa yaf'alullahu mayyasha. Allah meneguhkan imannya orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, tidak hanya di kehidupan dunia, tapi terus sampai ke akhirat. Dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah SWT yang zalim itu, tergantung Allah SWT memperbuat apa yang dia kehendaki. Di mana kita memahami bahwa Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, dijelaskan dalam sebuah hadis, jika seorang muslim ditanya dalam kubur, dia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat di mana Allah meneguhkan iman orang yang beriman. Jadi apa cirinya orang yang dikokohkan lisannya oleh Allah SWT dalam keimanan? Di dunianya, ketika masih hidup, dia akan menjadi orang yang senantiasa mampu menjaga lafaz-lafaz thayyibah dalam keseharian. Ibu-ibu kalau ke pasar, kira-kira ada yang kaget terus latah. Kira-kira yang bunyi dari ibu-ibu di pasar itu apa? Copot-copot, ayam-ayam. Tapi kalau orang-orang beriman, bukan itu kagetnya, latahnya. Latahnya apa? Subhanallah, Allahu Akbar, innalillahi, la ilaha illallah. Jadi lafaz-lafaz thayyibah semua ini dibunyikan. Begitu jelang wafat, orang ini akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasul SAW, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi kalau kita sedang mentalkin, Pak, sedang ada orang sakit sekarat, maka ucapkan la ilaha illallah itu di kuping kanannya. Jangan buru-buru, satu-satu, sampai dia betul-betul mengikuti apa yang kita bilang. Jadi kalau kita ngadepin beliau sedang sakit, kuping kanannya la ilaha illallah. Kalau dia nggak ngikut, terusin la ilaha illallah. Masih belum ikut, ulang lagi la ilaha illallah. Terus sampai ngikut. Kalau dia tiba-tiba udah ikut nih, la ilaha illallah, udah kita diem, nggak usah diterusin, udah cukup, talqin kita sudah berhasil, dia sudah selesai sebagai kata-kata terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau tiba-tiba dia udah ngucap la ilaha illallah, tiba-tiba bagi minum dong, maka ulang lagi, Pak, ulang lagi talqinnya la ilaha illallah. Kalau dia nggak respon gimana, Ustaz? Keadaannya udah sangat payah, sakaratul maut sudah. Terusin sampai kira-kira kita bisa ngasih perintah gini, kalau nggak bisa pakai lisan,
pakai kedip mata aja, isyarat. Kalau dia paham, masih bisa diajak ngobrol, dia mungkin nggak kuat bicara, tapi kedipan matanya bisa mewakili lafaz la ilaha illallah yang nggak kuat dia ucapkan. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Orang beriman ketika masuk ke kubur kan ditanya sama malaikat. Kalau orang beriman itu bukan mungkar nakir, mubasyar dan basyir. Malaikatnya beda. Malaikat buat orang yang beriman mubasyar wal basyir, bukan mungkar nakir. Tapi tugasnya sama. Apa yang ditanya? Ada 5 minimal dari kumpulan hadis yang saya pelajari. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma amaluka. Ketika ditanya sama malaikat yang menanyakan itu, man rabbuk, maka kita orang beriman yang istiqomah di dunia, maka kita akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjawab Allah Rabbuna. Man nabiyuk, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam nabi wa rasulih. Ma dinuk, Islam Madinah. Ma kitabuk, Al-Quran Al-Karim kitabi. Ma amaluk, amalun soleh minal Quran wa sunnah. Jadi dipelihara oleh Allah SWT. Kalau kita lihat surat 14 ayat 27 ini, dijaga lisan kita, dikokohkan iman kita. Tidak berhenti sampai di situ. Nanti di akhirat, ketika hitung-hitungan hisab, kita diberikan kitab amal. Kita buka surat yang ke-87. 84. Surat 84 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat ini luar biasa. Jadi ketika ada seseorang yang menerima kitab amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dimudahkan hisabnya oleh Allah SWT. Dan dia akan dikumpulkan bersama keluarganya di tempat yang penuh dengan kegembiraan. Kalau di akhirat tempat yang penuh kegembiraan di mana? Surga. Akan tetapi cilakanya, kalau kita baca ayat 10 sampai 12-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan ada orang yang ketika dia menerima kitab amalnya dengan tangan kiri di punggung, tangannya dipelintir. Fasawfa yad'u subura. Maka disegerakan teriakan dia, ya Allah celaka saya. Wa yasla sa'ira. Dan dia langsung masuk ke neraka sa'ir. Jadi kalau terima orang tidak beriman, tidak istiqomah, itu pahalanya begitu. Waliyatubillah. Baik. Apa saja kiat istiqomah yang bisa kita jalankan? Yang pertama, hidupkan Al-Quran dalam hidup kita. Bagaimana caranya menghidupkan Al-Quran? Selembar demi selembar kita robek, kita bakar, masukin ke air, akhirnya kita minum. Bukan. Ngawur. Nggak gitu. Bagaimana maksudnya menghidupkan itu? Menghidupkan Al-Quran itu tidak hanya dihatamkan, tapi dipahamkan. Tidak hanya dibaca tulisannya. Maksud saya gini, membacanya pahalanya luar biasa. Tapi memahami itu jauh lebih mulia. Bahasa gampangnya gini, kira-kira menurut Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu, kedudukan kita di surga itu nanti mana yang lebih tinggi? Akhlak mulia atau bacaan Al-Quran kita yang nambahin tinggi?
Akhlak mulia. Jadi kalau cuman kita baca doang, tapi kemudian akhlaknya nggak nyocokin apa yang kita baca, apa bedanya sama orang mabok? Padahal ada ayat yang mengatakan bahwa jangan kau dekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabok. Sampai kamu memahami apa yang kau ucapkan. Nah kalau kita cuma baca doang, nggak paham apa yang kita ucapkan, apa nggak sama orang mabuk? Jadi kalau cuma dibaca doang tapi nggak dipahami. Jadi perlu nggak kita belajar tafsir? Perlu. Faham nggak paham, duduk kita di majelis tafsir. Ngerti nggak ngerti, pokoknya duduk di majelis tafsir supaya kita kebagian berkahnya. Nah kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa di dalam surah Nahl ayat yang ke-102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, katakan Jibril menurunkan Al-Quran dari Rabbmu itu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang sudah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Makanya kemudian Al-Quran ini diturunkan secara berangsur selama kurang lebih 23 tahun dengan rincian 22 tahun 6 bulan 22 hari. Kalau ada pembulatan 23 Ustaz? Iya, karena ada hadis qudsi. Maka Al-Quran diturunkan itu untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW sebagaimana pada ayat Al-Furqan ayat yang ke-32. Berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW sekali turun? Maka Allah menyatakan, demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakan secara tartil. Kenapa Al-Quran? Ya. Al-Quran itu petunjuk dan penawar. Walilladzina amanu huda wa syifa. Al-Quran itu buat orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Di ayat yang ke-44-nya surah Al-Fusilat. Qatadah menyatakan bahwa Allah telah menghiasi Al-Quran sebagai cahaya, berikut keberkahannya, dan juga obat penawar bagi orang yang beriman. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa katakan wahai Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang beriman dan obat penawar bagi hati dari berbagai keraguan. Yang kedua, tidak hanya Al-Quran tapi menghidupkan sunnah. Kenapa menghidupkan sunnah? Ada jaminan dari Allah SWT. Ketika kita menghidupkan sunnah itu minimal ada 3 yang kita dapatkan. Yang pertama rahmatnya Allah. Yang kedua ampunan dosa. Yang ketiga dipastikan kita mendapatkan keridhaan. Kita buka surat 3 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku, ittiba kepada sunnahku, maka engkau akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama rahmatnya Allah, yang kedua ampunan dosa. Kata Ustaz ada 3 Ustaz. Iya, ayat yang ketiganya di surat 9 ayat 100. Di surat 9 ayat 100 Allah SWT menyatakan, barang siapa yang orang-orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan, mereka saling ridho. Wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar
khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Mereka disediakan oleh Allah SWT surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Dan ini fawzul azim, kemenangan yang besar. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga itu iltizam atau konsekuen atau konsisten. Bahasa gampang kita adalah Allahumma paksain. Pokoknya gimana caranya, ngotot aja. Bapak Ibu pernah nggak lihat anak kita kalau lagi males sholat, disuruh sholat, gimana munculnya? Kayak mau ambruk aja bawaan. Lemes banget. Tapi yang begitu itu justru bagian dari azab terakhir gitu. Mending daripada nggak sholat. Jadi kalau ada orang yang nggak khusyuk, ada anak-anak yang suka main-main, biarin. Yang penting dia sholat. Nanti ada saat di mana dia akan menemukan kesejatian dirinya dan dia mau memperbaiki ibadah. Tadi di awal saya sampaikan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adwamuha wa ingkol. Sedikit tapi terus, istimror, mulazamah, berkelanjutan, terus menerus, acik. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Ibnu Umar, ya Abdullah, jangan seperti si Fulan, dulu biasanya dia sholat malam, sekarang dia sudah nggak ngerjain lagi. Satu kali di kesempatan yang lain Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik manusia adalah Ibnu Umar kalau dia sholat malam. Sejak saat itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Jadi ketika kita tahu bahwa iltizam ini mencegah futur, kadang-kadang dalam ibadah yang rutin itu kita gampang jumut, gampang capek, gampang jengah. Yang keempat, baca banyak-banyak kisah hikmah. Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat yang ke-11 menyatakan bahwa dari semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu adalah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka mereka mengatakan bahwa bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar tidak bertindak. Maka Allah SWT memerintah kepada api ketika Nabi Ibrahim ditelanjangi dan dilempar pakai katapult ke onggokan kayu bakar. Dalam beberapa riwayat dikatakan onggokan kayu bakar itu karena dikumpulkan orang satu Babilonia oleh perintahnya Namrud, maka bakaran itu sepanjang 40 hari. Tapi karena Allah SWT sudah memerintahkan kepada api, ya nar kunni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Pak, gimana ceritanya ada api yang membakar seseorang, nggak kebakar tapi bikin kenyang? 40 hari nggak pakai makan, Pak. Gimana tuh? Bisa dibeli di mana? Lazada jualan nggak? Tokopedia ada nggak? Di Shopee ada nggak? Api dingin? Nggak ada. Tapi karena Allah SWT menghadirkan mukjizat yang Allah SWT kehendaki, maka cuma butuh satu statement dari Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Hasbi Allah. Ketika ditanya sama Jibril, ada yang bisa saya bantu? Hasbi Allah. Cukup Allah saja yang bantu. Maka dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama nanti diberikan baju pada saat di
akhirat. Yang kelima, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan. Di antaranya yang muktabar adalah Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Atau guru-guru kita ngajarin apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan. Terus tuh Ustaz kita ngajarin kita itu minta. Atau yang dari para sahabat, Allahumma nas'alukal afwa, Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Atau kita baca surat 3 ayat 8. Di surat 3 ayat 8 itu dikatakan bahwa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang tadi kayak Imam Hasan al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Atau pakai bahasa kita nggak apa-apa, Pak. Ya Allah, istiqomahkan kami sampai akhir hayat kami. Ya Reo Sunda gitu biasa. Kalau lain ada orang awak mengecek bahasa Minang jadi nawi ngagem bahasa Jawi sakit betul, sakit. Yang nggak boleh itu berdoa pakai bahasa Betawi. Songong. Ya Allah, gue minta sama lo, kasih apa sama gue? Nah, itu songong, nggak boleh tuh. Berdoa begitu nggak boleh tuh. Jadi kalau orang Betawi gimana berdoanya? Nggak boleh pakai gue. Aye. Aye minta, ya Allah, istiqomahin aye. Gitu. Sopan dikit ngapa? Dah. Orang dan tak bisa gitu. Kelamaan di Bekasi gitu. Rasulullah SAW juga ditanya sama Ibunda Ummu Salamah, kenapa sih bolak-balik minta sama Allahnya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kata Rasulullah SAW, ya Ummu Salamah, namanya hati ini selalu berada di jari jemarinya Allah. Dan siapa saja yang Allah kehendaki maka akan diberikan keteguhan dalam iman. Tapi siapa saja yang dikehendaki Allah bisa menyesatkan. Waliyadzubillah. Pernah dengar hadis yang menyatakan bahwa pagi beriman sore kafir? Sore beriman pagi kafir? Waliyadzubillah. Maka kita minta sama Allah SWT agar senantiasa dalam keistiqomahan. Yang terakhir, ganti circle. Milih teman. Kata Rasulullah SAW, berkawan dengan tukang minyak wangi, kita ikut wangi. Coba tanya Pak Nanang. Baru pulang umroh kan beliau? Oh, lagi ke Jepang. Umroh itu kita dari hotel yang deket-deket situ pasti lewat toko-toko minyak wangi. Itu kita nggak usah beli. Itu akal-akalan mutawif kalau ngajakin saya begitu. Ustaz, ada parfum nggak? Nggak, ada ikut aja. Hah? Parfum nggak ada kok. Suruh ikut dia gitu. Masuk ke toko minyak wangi. Langsung nunjuk. Ishhada, ini apa, ini apa, ini apa. Maka dibukain sama si tukang minyak wangi itu. Syuf, ada sultan, colekin gitu. Wangi. Ada kasturi putih, colekin. Kan berapa? Dia bilang rahis, ada asli.
apalah segala macam gitu. Mahal ini. Baik. Batas sholat insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wangi udah. Nggak pakai beli. Iya. Cuma nanya-nanya doang itu. Gratis? Gratis. Halal? Halal. Berteman sama petani kurma. Kalau kita akan datang ke kebun kurma, dia bilang suruh apa? Suruh nyoba. Halal, 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 halal. Ngambil satu, halal. Yang punya kasir, yang di kasir bilang, satu halal, 1 kilo haram. Iyalah, ngambil satu aja, ngapain ngambil sekilo. Terus, kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, ikut wangi, berteman sama tukang las, gimana Pak? Bau karbit. Apalagi bau asap. Apalagi takut kena apinya. Minimal bau. Kita datang mau ngobrol, dia lagi gerinda, apinya kan berani deket nggak gitu, bakar baju kita. Begitu deket lagi, bau ketek. Nah, tukang alas sih gitu Pak, memang urusannya sama panas-panas, ngelas apa segala macam. Motong ngelas, mana tangannya kotor. Jadi kalau mau salaman, kotor. Gimana? Ini mau benerin pagar nih, bisa ke rumah. Oh ya nanti, saya bawain. Jadi kalau berteman sama tukang minyak wangi, ikut wangi, teman dengan suka tukang las, bau ketek. Gitu. Jadi, kata Rasulullah SAW, tunjukkan siapa temanmu, aku tahu kualitas agamamu. Jadi kalau kita berteman sama orang-orang soleh, ikutan soleh gitu. Masuk masjid. Dia tidak punya keinginan untuk sholat tahiyat masjid. Tapi begitu lihat teman-temannya pada sholat nggak deh? Ngebawa. Masa yang lain sholat dong nggak sholat? Maka seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh itu dikatakan bahwa dan orang yang buruk bagai berteman dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Jika tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal dapat baunya yang tidak enak. Karena bau asap las atau bau karbit itu jadi nggak nyaman banget. Wallahu a'lam, mudah-mudahan 6 kiat ini bisa membuat kita semakin istiqomah. Hidupkan Al-Quran, hidupkan sunnah, iltizam, baca kisah hikmah, minta sama Allah, ganti teman. Mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita bahas pagi hari ini dan membuat kita bisa sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Para salaf itu kalau bicara tentang patokan Ramadan, 6 bulan sebelum mereka selalu minta sama Allah, Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasalamhu minni mutaqabbal. Wahai Allah, selamatkan aku sampai menuju ke ketemu Ramadan. Dan selamatkan kemuliaan Ramadan, keberkahan jangan sampai kehilangan. Dan selamatkan dia dari keburukan-keburukanku selama Ramadan. Kenapa keburukan-keburukan apa? Kan gini, kemarin waktu ada masa di mana kita bisa menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di akhir atau di awal? Akhir. Berapa lebih banyak orang yang pulang kampung atau dibanding dengan orang yang nyari Lailatul Qadar? Nah, kira-kira berapa per berapa itu kalau dibandingkan? Artinya gini,
Selama orang tidak menganggap bahwa Lailatul Qadar itu penting, maka mereka akan mendahulukan pulang kampung. Padahal sebetulnya pulang kampung ba'da Id bisa lebih kosong apa lebih padat? Lebih kosong. Ngapain dia? H-7 udah pulang. Padahal itu waktu-waktu di mana kita nyari Lailatul Qadar. Ada kawan saya di Bintaro, namanya Mas Ari sama Mbak Sari. Dia cuma punya jadwal liburnya ya cuma segitu-gitunya. Terus dia bilang, "Sat, saya kepengen dapat Lailatul Qadar, tapi tetap pulang kampung, gimana caranya?" Berjalan di siang hari, malam mepet ke masjid, itikaf sampai subuh. Itu cara ngakalinnya. Jadi sepanjang perjalanan masih bisa dapat Lailatul Qadar, masih. Memang diupayakan. Dan qadarullah wa syafa'al, begitu dia coba jalankan saran saya, begitu selesai Ramadan, Ustaz, syukran, jazakumullahu khair. Dia merasa bahwa mendapatkan itu bagian dari pencapaian yang selama ini nggak pernah kepikir sama beliau. Karena apa? Menganggap bahwa pulang kampung nggak akan dapat Lailatul Qadar. Padahal waktu liburnya cuma ya segitu-gitunya. Maka menyiasati Lailatul Qadar itu kan nggak harus ke Masjid Haram. Di masjid di perjalanan juga mampir di mana mau. Misalnya santai, mau pulang ke Jawa Timur, berapa kali nginep tuh? Sekali paling Semarang kalau berangkat pagi ini. Berangkat pagi, malam Semarang. Malam Semarang cari masjid. Begitu subuh baru jalan lagi. Ngantuk dong Ustaz? Enggak, kan pakai tidur. Itikaf itu kan pakai tidur. Kita jangan pindah tidur doang ke masjid. Waktunya ngantuk tidur. Waktu sahur. Waktu buka, biasa aja. Cuma pindah tempat doang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pagi ini. Monggo kita berbagi rahmat. Jadi kalau ada yang nanya itu dapat rahmat. Yang jawab insya Allah dapat rahmat juga. Yang dengerin tanya jawab sama yang senang tanya jawab dapat rahmat juga. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu, mumpung masih ada Syawal, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Pak Ustadz mau tanya, tadi menyinggung masalah sakarat. Ada yang berpendapat bahwasanya misalnya la ilaha illallah itu, kalau misalnya ada yang juga mengucapkan Allah, karena apa? Kalau misalnya la itu katanya ya artinya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Pendapat itu dari mana gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pendapat itu tidak benar. Itu kan cuma anggapan. Ketika seseorang hendak mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia meyakini tidak ada ilah di dalam hatinya? Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kepotong la ilah udah hilang. Berarti apa? Dia kepengen nggak nerusin la ilaha illallah? Berarti yang dicatat sama malaikat ucapannya apa hatinya? Gitu. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa Allah aja, ajaran dari mana? Hadisnya siapa? Jangan ngarang-ngarang yang nggak jelas itu. Gitu. Jadi kalau Rasulullah SAW ngajarinya gitu, udah gitu aja.
Jadi nggak usah kita nambah-nambahin, ngurang-ngurangin. Karena beranggapan begitu itu, kecuali dia memang berniat untuk menyatakan la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Salah. Tapi kalau dia berniat untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi terputus karena takdir, antara niat dia udah kecatat belum? Selesai. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi jangan membuat satu syariat yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Ya. Yang dimaksud dengan istiqomah itu kan berkelanjutan terus, Ustaz ya. Tapi orang yang sedang berupaya untuk istiqomah, sedang berupaya nih Ustaz ya, di usia lanjutnya gitu, mungkin tidak konsisten 100%. Ini saya ngomong konsisten Ustaz, Ya. 100%. Gitu. Apakah dengan upaya-upaya seperti itu menjelang di akhir-akhir hidupnya dia tidak bisa lagi? Apa bisa dimaksud dengan yang Ustaz tadi sampaikan bahwa nilainya tetap berkelanjutan? Itu satu. Baik. Kedua, saya mau menanyakan masalah perbedaan prinsip dari istiqomah dengan iltizam tadi itu atau konsekuen. Syukran Ustaz. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika seseorang di usia tuanya, salah satu contoh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika sudah uzur, beliau tidak lagi bisa berpuasa. Apakah kemudian dia dianggap menjadi tidak istiqomah? Dia nggak bisa puasa karena ada masalah di perutnya. Istiqomah nggak? Gimana? Ngelihat istiqomahnya dari mana? Dari cara dia bayar fidyah. Hitungannya sama nggak? Bayar fidyah dengan orang puasa itu sama nggak? Sama. Maka kalau dia terhalang oleh Allah, dihalangi kan sama Allah, uzur, maka dia bisa mengganti dengan fidyah. Orang-orang kayak saya misalnya CKD, chronic kidney disease, gagal ginjal, stadium 3, bisa puasa? Nggak boleh. Karena ginjalnya harus terus diguyur air. Nggak makan mungkin ngatur makannya, tapi air nggak boleh putus. Karena harus 8 gelas sehari. Bolehnya puasanya puasa makan, bukan puasa minum. Terus gimana? Nggak istiqomah dong. Tinggal bayar fidyah. Perempuan-perempuan yang haid, yang nifas, nggak istiqomah dong dia. Nggak bisa sholat. Gimana caranya? Ya emang Allah yang ngatur menjadi tidak perlu sholat. Karena berdarah itu nanti dia akan bisa gantikan di kesempatan yang lain. Ibu hamil, ibu menyusui, boleh nggak puasa? Terus gimana? Bayar fidyah. Jadi Islam punya jawaban atas semua bagian yang ketika dihentikan keistiqomahan di dalam amal, maka Allah mengganti dengan syariat yang lain. Bersedekah, lagi nggak punya duit, lagi punya duit sih sedekah. Terus kemudian dia nggak bisa sedekah karena nggak punya duit, lagi nggak pegang duit. Apa yang dia bisa lakukan? Ambil wudhu, sholat duha. Sama nggak? Sama. Gitu. Itu sedekah sama 360 sendi-sendinya. Jadi selalu ada padanan yang Allah SWT sediakan ketika seseorang terhalang. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana seseorang yang terhalang karena uzurnya? Bahkan gini. Ini saya kasih contoh ekstrim. Pernah dengar nggak Pak, penjara Guantanamo? Oke. Kaosnya dibuka, disumpelin ke mulut, dilakban mukanya. Celananya dipelorotin, tinggal kancut doang, habis itu dijemur, di tiang, diikat dia.
nggak bisa ngapa-ngapain. Diludahin, disundut, dipopor pakai bedil, ditendang, ditonjok, diludahin, dikencingin. Itu yang terjadi sama mereka. Pada saat matahari zawal, tergelincir matahari berarti masuk waktu duhur. Bagaimana dia bisa wudhu? Bagaimana dia bisa menutup auratnya? Bagaimana dia bisa menghadapkan dirinya ke kiblat? Bagaimana dia bisa ruku? Bagaimana dia bisa sujud? Bagaimana dia bisa mengerjakan semua amalan yang diwajibkan dalam sholat itu menjadi rukun, tidak bisa dia kerjakan. Boleh nggak dia sekedar kemudian dengan kedip-kedip saja mengisyaratkan bahwa dia sedang ruku, dia sedang sujud, dan bersalamnya hanya cuma ngelirik, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sah nggak? Sampai kayak gitu. Istiqomah nggak tuh? Istiqomah. Meskipun dalam keadaan uzur. Gitu. Jadi kondisinya ketika sudah sangat darurat, maka syariat jadi longgar. Di hutan, nggak ketemu apa-apa kecuali babi. Daripada kelaparan, makan babi boleh? Dikit aja dikit. Hanya untuk ngelurusin punggung aja, nggak boleh ngebekel. Dibawa kayaknya dikecap enak nih. Enggak. Jadi pada saat itu cuma adanya babi, ya udah babi. Makannya juga sambil istighfar itu, hanya untuk ngelurusin punggung. Sampai kayak begitu. Gitu. Jadi kalau masih bisa ada alternatif lain, ya lakukan. Kalau enggak, ya kepaksa. Sholat di kamar mandi boleh enggak? Coba, sholat di kamar mandi boleh enggak? Ada larangan enggak? Larangan sholat itu kamar mandi dan kuburan. Larangan sholat. Terus gimana kalau ada satu kondisi di mana seorang karyawan yang nggak boleh sholat karena majikannya komunis, gitu. Kalau disuruh ke kamar mandi, dia bebas karena nggak mungkin nahan orang mau pipis mau berak kan. Maka kesempatannya cuma di situ dia bisa mengerjakannya. Maka dia sholat di kamar mandi itu sebagai langkah darurat daripada nggak sholat sama sekali. Sampai kayak gitu. Jadi istiqomah yang terhalang karena Allah menghendaki, maka Allah ma'fu. Allah ma'fu pada 4 hal. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak ingat, orang yang tidak sadar, dan orang yang tidak berakal. Apa perbedaan istiqomah dan iltizam? Kalau iltizam itu memaksakan. Kalau istiqomah senang hati. Tapi kalau dilihat, iltizam itu adalah bagian di mana keistiqomahan dengan sangat terpaksa. Lagi malas baca Quran, paksain baca. Lagi malas tahajud, ya 2 rakaat deh. Sama 1 witir. Daripada enggak sama sekali. Karena melihat Rasulullah SAW menyatakan, jangan engkau tinggalkan sholat malammu meskipun hanya dengan 1 rakaat. Sudah paling parah apa? Witir 1. Boleh, itu iltizam. Gitu. Dan iltizam itu bagian dari keistiqomahan itu sendiri. Wallahu a'lam. Gitu Pak. Ya, Afan. Ibu-ibu ada? Baik. Satu lagi? Ya, silakan. Ya, menguatkan azam. Ya, betul. Ya, ya, betul. Ya, betul. Iltizam itu memaksakan diri supaya biar nggak hilang sama sekali.
Nah, itu yang jangan. Itu yang jangan. Tapi mengajak dengan keras, iya. Misal, anak laki nggak mau sholat ke masjid, kerasin. Nggak ada laki-laki sholat di rumah, masjid. Masjid perempuan nanti. Perempuan keluar rumah nggak pakai jilbab, nggak usah keluar. Karena syariat. Gitu. Itu bukan iltizam, kewajiban. Ya, ya, tegas. Rasulullah SAW itu pernah menyuruh pulang seorang perempuan yang wangi. Ditanya sama Rasulullah SAW waktu papasan di jalan, mau kemana? Mau ke masjid. Pulang mandi. Sampai wangimu nggak kecium kayak begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi ngimamin, baru mau mulai. Angin bertiup dari arah utara. Kecium wangi parfumnya perempuan. Langsung balik badan, Umar langsung teriak. Seandainya aku tahu siapa yang pakai parfum ini, aku akan seret dia keluar. Itu perempuan terkencing-kencing saking takutnya. Satu. Rasulullah SAW menyatakan parfumnya perempuan itu tidak tercium tapi berwarna. Parfumnya laki-laki berwarna tapi tercium. Nah, tidak berwarna tapi tercium. Maksudnya mana lebih wangi? Parfum laki-laki atau parfum perempuan? Parfum laki lebih kecium. Jadi Mus'ab bin Umair dulu itu kalau pakai parfum karena ibunya pedagang di Kufah, daerah Iran itu parfumnya bagus-bagus. Yang sekali colek seminggu gak hilang gitu. Mus'ab bin Umair itu begitu pakai itu, Mus'abnya belum ada, wanginya udah kecium. Atau Mus'abnya udah nggak ada, wanginya masih. Bahkan Rasulullah SAW kemarin dikabarkan sama Ustaz Felix Siam, parfumnya Rasulullah SAW itu harganya kalau dikonversi sekarang itu kira-kira 70 juta sebotol. Kok bisa kayak gitu? Iya, karena kualitasnya pasti yang terbaik. Kenapa mesti pakai yang begitu ya? Kalau Rasulullah SAW memang senang sama parfum. Makanya Rasulullah SAW itu kemana-mana lagi nggak pakai parfum pun badannya udah wangi. Kalau kita baca buku Syamil Muhammadiyah itu luar biasa. Tapi kalau untuk penegakan prinsip akidah, kewajiban-kewajiban syariat, itu jatuhnya bukan iltizam, tapi kewajiban yang harus ditegakkan. Perempuan keluar rumah pakai jilbab tapi nggak pakai kaos kaki, marahin. Kamu nggak pakai kaos kaki itu sama kayak kamu nggak pakai jilbab, marahin. Saya nggak tahu nih, ibu-ibu ada kesinggungan nih. Karena nggak pakai kaos kaki itu sama kayak nggak pakai jilbab. Oh, sama-sama aurat kan. Kalau kita lihat di surat 33 ayat 59 itu, tutuplah seluruh tubuhmu. Kaki termasuk tubuh nggak? Masuk. Yang boleh nampak kata Rasulullah SAW lewat hadisnya Asma itu, hadza wa hadza. Wajah dan tangan. Tangan itu kafanain, baina kafanain. Dohiran wa batinan. Bolak-balik. Jadi batasnya mana? Batasnya hasta. Sendi. Kesini ini udah aurat nih.
Ini udah aurat. Segini dong nih, aurat. Makanya kalau ada yang pakai kaftan Dubai gitu, yang apa, sesiku gitu, atau yang longgar-longgar habis itu nggak pakai manset, begitu nunjuk gini kelihatan tuh putihnya. Itu kalau itu bukan iltizam, itu prinsip kewajiban, nggak bisa ditolerir kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak tadi, ada bagian yang kita mau ibadah sunnah tapi malas banget gitu, mau tahajud tapi kok capek, udah 1 rakaat aja lah, seenggak-enggaknya gitu. Wallahu a'lam. Baik, kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alafu minkum, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.